bukan mengklaim karya mahasiswa menjadi karya dosen. Nah, sekarang ketika pertanyaannya, kan saya ikut membimbing, jadi saya wajar dong mempublish artikel atas nama saya. Apakah dosen boleh mempublish skripsi atas namanya? Mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Banyak sekali kampus yang sudah menerapkan kewajiban mahasiswa untuk publish artikel di jurnal. Ya, biasanya ada yang mewajibkan mulai dari cukup hanya di jurnal nasional yang belum terakreditasi, atau bahkan ada yang sudah mematok harus publish di salah satu jurnal yang sudah bereputasi, misalnya Sinta 3, ya, 4, 5. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai mewajibkan ya kepada mahasiswa untuk publish, ya, salah satu syarat untuk sidang ada artikel yang publish, atau bahkan skripsi diganti dengan publish jurnal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian skripsi yang sudah disusun mahasiswa, yang sudah dipresentasikan, itu sudah melalui satu tahapan, mulai dari bimbingan, revisi, kemudian diuji, lalu kelayakannya itu apakah memang mahasiswa ini lulus atau tidak berdasarkan karya ilmiah yang ditulis. Sehingga sebetulnya skripsi ini sudah memenuhi satu kaidah ilmiah, ya. Karena memang prosesnya yang cukup lama. 1 semester ada pembimbingnya, kemudian diuji, ya, diseminarkan. Nah, lantas selalu ada pertanyaan, apakah dosen ini boleh mempublish skripsi mahasiswa atas namanya, ya, atas namanya. Sebelum saya jawab pertanyaan yang cukup sensitif ini, saya akan coba membahas dulu, ya, semacam manfaat skripsi bagi mahasiswa itu apa. Nah, sebetulnya dalam proses penelitian ini adalah wahana mahasiswa untuk belajar meneliti, karena memang kewajiban kampus, kewajiban masyarakat kampus, mulai dari dosen, mahasiswa, itu ada salah satu kewajiban di Tridharma perguruan tinggi adalah meneliti. Sehingga tugas akhir biasanya mahasiswa ini melakukan proses penelitian, dan itu adalah pengalaman pertama mahasiswa meneliti, ya. Sehingga karena memang ini pengalaman pertama mahasiswa skripsi, dalam prosesnya, dalam proses menyusunnya itu akan syarat sekali dengan kesalahan-kesalahan prosedur penelitian, ya, karena kita maklumi bahwa itu adalah pengalaman mahasiswa meneliti. Oleh sebab itu ada fungsi dosen yang dijadikan sebagai pembimbing skripsi, yaitu memastikan bahwa prosedur yang dilalui saat meneliti oleh mahasiswa untuk menyusun skripsi itu berjalan dengan benar, sehingga ada dosen pembimbing skripsi yang membimbing mahasiswa tersebut sampai tuntas melakukan penelitian. Nah, karena memang pengalaman pertama, ya, tadi saya sebutkan akan syarat sekali dengan kesalahan-kesalahan prosedur yang memang dilakukan, ya. Kemudian selain itu, batasan skripsi, ya, kedalaman skripsi, kedalaman meneliti di dalam skripsi ini tentu akan sesuai dengan kemampuan mahasiswa S1, ya, kalau S1 gitu, ya. Jadi akan terbatas skripsi ini, bahasan atau permasalahan yang diangkat ini akan terbatas pada kapasitas sebagai sarjana, gitu, ya. Sehingga skripsi-skripsi yang dibuat ini, ya, standar minimal sarjana, tidak terlalu mendalam saat melakukan
penelitian. Ya, misalnya nih ya, sebatas hanya mencari pengaruh antar variabel, sebatas hanya menggambarkan variabel, sebatas hanya membandingkan variabel. Jadi ada batasan-batasannya. Dengan model-model yang umumnya umumnya sederhana gitu ya. Model-modelnya sederhana sekali dengan kapasitas sebagai seorang calon sarjana. Nah, karena memang hal seperti itu, karena memang itu pengalaman pertama dan terbatas hanya kapasitas sarjana, yang jadi pertanyaan adalah apakah dosen yang lulusannya mayoritas S2 menjadikan satu skripsi sebagai andalan dia untuk dipublish di jurnal. Apakah layak gitu kan? Nah, pertanyaan seperti itu. Tinggal kembali lagi kepada diri kita masing-masing dan kembali lagi kepada rekan-rekan dosen sekalian, apakah skripsi yang memang ada batasannya sesuai dengan kapasitas sarjana kita jadikan andalan untuk artikel ilmiah yang akan kita publish, yang notabene dosen itu adalah S2. Nah, tentu ini kurang layak, sebetulnya kurang layak. Ini menurut saya pribadi ya, sebetulnya kurang layak. Kecuali kalau kita mendapatkan skripsi yang di atas standar. Ya, kalau kita mendapatkan skripsi di atas standar, ya mungkin kita bisa jadikan artikel yang dipublish. Ya, tetapi kalau misalnya hanya sebatas pada standarnya atau bahkan di bawah standar, itu tidak layak ya. Nah, namun pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa skripsi dipublish atas nama dosen ya. Jadi banyak sekali ya mahasiswa yang membuat skripsi, terus mahasiswa yang mengeluarkan biaya untuk melakukan penelitian, kemudian dipublish oleh dosen yang atas nama dosen. Nah, ini akan jadi pertanyaan nih, bagaimana sebetulnya sensitif juga ya menjawab pertanyaan seperti ini. Tapi intinya begini. Kita harus tahu etika dalam penulisan. Etika akademik dosen saat publish tulisan atau mengklaim suatu tulisan. Yaitu sebetulnya beresiko sekali ya ketika memang kita mengakui tulisan orang lain dengan atas nama kita sendiri, yaitu itu sangat tidak etis sekali. Bahkan jangankan itu, kita mengutip dan kita tidak mencantumkan sumber, itu kan satu plagiat yang tidak etis. Apalagi kita mengakui tulisan orang lain untuk atas nama kita, nah, itu sangat tidak etis sekali. Nah, dasarnya itu. Nah, lantas bagaimana dengan dosen yang membimbing mahasiswa saat melakukan penulisan skripsi? Apakah bisa dijadikan atas nama dosen skripsi itu untuk dipublish? Sebetulnya gini ya, meskipun dosen ini membimbing, itu sudah memang satu kewajiban dosen dalam kehidupan kampus ya. Dosen wajib membimbing mahasiswanya skripsi, dan itu tentu semua sepakat akan ada credit point saat kita membimbing ya. Jadi itu adalah tugas yang wajar. Nah, sekarang ketika pertanyaannya, kan saya ikut membimbing, jadi saya wajar dong mempublish artikel atas nama saya di mahasiswa saya. Ya, itu sebetulnya pernyataan yang kurang tepat sasaran ya. Kenapa ya? Tadi tugas dosen itu memang membimbing mahasiswa gitu. Mahasiswa yang menulis, mahasiswa yang mengeluarkan biaya, mahasiswa yang berkorban waktu untuk tulisannya, dosen hanya sekedar membimbing. Jadi sebetulnya ketika ditanya itu, apakah memang bisa? Ya, itu tidak wajar ya. Tidak wajar. Justru memang dosen itu harus membantu mahasiswa atas kesulitannya, bukan mengklaim karya mahasiswa menjadi karya dosen.
ya. Jadi karena memang kewajiban dosen adalah melakukan penelitian, jika ingin punya satu artikel ilmiah, kita tidak harus mengandalkan skripsi. Ya, cukup kita menulis, lakukan penelitian ya, bukan mengandalkan skripsi mahasiswa yang notabene standarnya masih untuk kapasitas sarjana, standarnya masih penelitian orang awam atau penelitian orang yang belum pengalaman, dan kita mengandalkan itu untuk penelitian kita. Ini sangat ironis sekali ya, sangat ironis sekali. Tadi saya katakan bahwa tugas dosen itu memang membimbing, bukan berarti mengakui karya mahasiswa. Kemudian Tridharma perguruan tinggi salah satunya meneliti, ya dosen harus meneliti kalau ingin punya satu karya ilmiah, bukan mengandalkan dari skripsi. Ya, jadi kita sangat rugi sebetulnya kalau hanya mengandalkan skripsi mahasiswa untuk kenaikan ya pangkat kita ya. Justru dosen betul-betul harus mendorong mahasiswa punya karya. Itu lebih bangga daripada kita mengakui karya mahasiswa kita meskipun mahasiswa bimbing kita dengan atas nama kita. Ya, kita harus lebih bangga bahwa kita punya mahasiswa bimbingan kita publish di artikel yang bereputasi, dan itu mahasiswa bimbingan kita loh. Artinya kita membimbing dengan baik, dan itu lebih bangga daripada hanya mengakui tulisan mahasiswa kita. Nah, tapi pada kenyataannya ada aja beberapa dosen yang menjadikan penulis pertama atas skripsi mahasiswa saat dipublish, dan menjadikan penulis kedua itu mahasiswa. Sebetulnya untuk penulis pertama, penulis kedua, selama memang yang membuat tulisan tidak keberatan sih gak masalah ya. Selama memang yang membuat tulisan itu tidak masalah, ya gak masalah juga kita mengklaim. Cuman kita lihat lagi ya, tadi yang sudah saya jelaskan, apakah memang layak, apakah memang etis gitu kan, seperti itu dilakukan meskipun mahasiswa menyetujuinya. Nah, ada juga yang kita bantu publish, penulis pertama itu atas nama mahasiswa, kita sebagai pembimbing nebeng di penulis kedua, yaitu masih wajar hal seperti itu ya. Itu hal yang masih wajar. Nah, jadi kita harus mempunyai etika dalam kepenulisan, dalam melakukan penelitian, karena kita ini adalah sebagai orang yang ada di lingkungan akademis, harus lebih beretika dalam mengklaim satu karya. Jangan sampai kita mengaku karya yang bukan karya kita dan bangga atas itu ya. Justru kita harus mendorong mahasiswa kita agar mempunyai karya, dan ketika memang itu sudah terpublish atas nama mahasiswa kita dan kita bangga, harusnya seperti itu ya. Dosen ini adalah membimbing mahasiswa, terus mendidik mahasiswa tanpa harus mengklaim karya mahasiswa, yang mudah-mudahan ketika artikel sudah publish atas nama mahasiswa kita, kemudian itu atas bimbingan kita, dan artikel itu menjadi satu hal yang bermanfaat, ya itu menjadi amal buat kita ya. Jangan sampai kita ngeklaim artikel orang lain ya, ngeklaim artikel yang bukan tulisan kita, terus taruhlah bermanfaat ya saya rasa tidak akan berkah juga. Ya itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.